Assalamualaikum semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum karena senyum itu ibadah. Teman-teman, kali ini saya membuat satu hidangan khas dari Belanda. Apa itu? Yuk kita buat ya. Oke teman-teman, kali ini saya membuat makaroni skotel daging kornet panggang. Step pertama, kita masak dulu makaroninya. Sambil kita tunggu mendidih 2 liter air yang kita masak. Sekarang kita haluskan dulu bawang putihnya ya. Seperti biasa teman-teman, resep lengkapnya cek di description box ya. Nah, ini bawang putihnya kita iris seperti ini lalu kita haluskan, atau teman-teman mau pakai chopper diulek juga oke ya. Setelah itu kita siapkan bawang bombay. Jadi sama ya teman-teman, diiris-iris juga biar makin harum ya. Sedikit sejarah tentang skotel. Skotel itu dari bahasa Belanda ternyata teman-teman. Artinya itu hidangan yang maksudnya yang dihidangkan di piring ceritanya. Biasanya disajikan dengan campuran sayuran. Cuma di sini saya nggak pakai sayuran ya teman-teman ya. Nah, ini bawang bombaynya juga kita iris-iris seperti ini. Lalu kita sisihkan. Kita cek dulu air yang tadi kita masak ya teman-teman, apa dia sudah mendidih atau belum. Nah, ini kita buka tutupnya, ternyata sudah mendidih. Masukkan 2 sendok makan minyak sayur, boleh juga ditambah sedikit garam biar ada rasanya ya. Tapi di sini saya nggak pakai ya teman-teman. Setelah itu kita aduk dulu supaya dia tidak lengket di dasarnya. Kita masak sesuai di kemasan. Biasanya ada yang 8-10 menit, atau teman-teman mau di bawah 10 menit juga boleh. Kalau saya sarankan jangan terlalu matang ya, karena nanti ada proses pemanggangan lagi. Cukup segini aja, saya masaknya kurang lebih 7 menit ya. Kita angkat, kita sisihkan, airnya dibuang ya. Oke, sekarang ini ada toppingnya, saya pakai sosis teman-teman. Boleh diganti dengan daging cincang atau daging ayam, oke juga ya. Karena ini kebetulan ada, ya udah saya pakai aja. Kita iris-iris sesuai aja, sesuai selera gitu ya. Nah kayak gini, ini kok kayak kesannya tuh kayak keras banget ya sosisnya. Iya teman-teman, ini baru keluar dari freezer ya, karena harus cepet-cepet ya sudahlah, nggak apa-apa. Sebentar juga nanti dia akan suhu ruang ya. Kita sisihkan juga. Setelah semuanya siap, kita sisihkan kembali. Sekarang kita siapkan wajan, masukkan minyak sayur seperti ini. Kita mulai menumis bawang putih yang kita cincang tadi sampai harum kecoklatan biar makin terasa gitu ya. Kemudian kalau sudah rada kecoklatan, kita masukkan bawang bombaynya juga ya. Kalau sudah mulai layu, baru masukkan sosisnya dan juga kornet. Untuk kornet teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, bisa diganti dengan daging ayam atau daging sapi cincang ya. Itu lebih enak sebenarnya. Karena adanya ini kita pakai aja apa yang ada ya. Seperti ini ya teman-teman. Kalau kita lihat sosisnya sudah mulai merekah, boleh masukkan kornetnya, kita masak lagi dengan rata ya. Ini gak lama-lama kok teman-teman, apinya jangan besar-besar ya, biar matangnya rata. Nah kalau pakai kornet itu dia tipe dagingnya tuh sudah halus banget dibanding kita cincang sendiri ya. Dan kornet itu sudah ada rasanya teman-teman. Jadi kalau kita seasoning jangan terlalu berlebihan, karena nanti hasilnya enak ya. Di sini saya nggak kasih apa-apa aja, gitu aja lalu kita sisihkan. Ini step yang ketiga teman-teman. Jadi tadi step pertama
rebus pastanya dulu atau makaroninya. Kedua kita tumis sosis dan dagingnya. Step ketiga kita bikin krimnya ya. Ini tadi ada margarin, boleh pakai mentega. Setelah cair, masukkan tepung terigu, kita masak lagi sampai tepungnya matang ya. Setelah itu sedikit demi sedikit masukkan susu cair. Untuk susu cair teman-teman boleh ganti evaporasi atau juga kalau pakai air biasa menurut saya itu kurang creamy ya teman-teman. Atau pakai susu kental manis juga boleh yang ditambahkan air. Oke ya. Nah ini saya pakai susu UHT ya. Ini pelan-pelan dengan api yang sedang sambil kita aduk-aduk biar tepung yang tadi menggumpal mulai mencair dan nantinya akan mengental. Kita masak sambil kita seasoning, menunggu sampai dia meletup. Untuk seasoningnya sangat simple teman-teman. Khasnya skotel itu harus ada rasa palanya. Jangan terlalu berlebihan ya. Jadi palanya disesuaikan aja seperti ini. Saya pakai yang masih batangan, kemudian saya parut. Teman-teman punya yang bubuk boleh. Setelah itu juga kita beri merica bubuk dan kaldu bubuk ya. Jadi ingat ya teman-teman, jangan berlebihan karena ini sudah rasanya itu sudah sangat creamy. Ada susunya, ada kornetnya, itu nanti menjadi satu. Artinya jangan terlalu berlebihan. Nah kalau sudah melutup seperti ini, matikan api kompornya. Jadi jangan lama-lama masaknya, nanti udah bisa gosong. Oke teman-teman, di sini saya bagi dulu ya teman-teman ya untuk toppingnya. Jadi jangan dipakai semuanya dulu. Saya sisihkan seperti ini. Sebagian di tahap ini teman-teman boleh tambah parutan keju. Boleh yang mozzarella, boleh yang cheddar ya. Tapi di sini saya nggak tambah teman-teman, cukup segitu aja. Nah sekarang waktunya kita mencampur semua 3 step tadi. Ini ada makaroni yang sudah matang tadi, terus krimnya ya. Kemudian kita masukkan daging kornet dan sosis yang sudah kita tumis tadi. Kita satukan semua, aduk merata. Kalau sudah rata, ya kita aduk seperti ini ya teman-teman. Ini videonya kadang saya cepetin, kadang saya lambatin supaya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Artinya prosesnya itu seperti itulah ya, nggak ada yang disembunyiin, semuanya jelas sejelas atau seterang Philips. Lampu dong. Oke, jangan lupa supaya dia nanti itu padat dan kokoh, jangan lupa dikasih 3 butir telur yang kita kocok lepas. Kalau dia nggak pakai telur teman-teman, hasilnya nanti dia terlalu lembek walaupun dia sudah dipanggang. Tapi kalau dia pakai telur, hasilnya dia lebih kokoh dan lebih lembut gitu ya. Ini saya tambahkan 3 butir aja, ukurannya tuh sedang. Kemudian saya sedikit tambahkan garam dan oregano. Itu juga khas ya teman-teman ya. Ada rasa oregano, gak usah terlalu banyak nanti pahit. Kemudian keju ya, kejunya boleh merek apa aja. Ini saya tambahkan lagi dan kita aduk rata. Teman-teman, untuk memanggang loyangnya boleh pakai yang aluminium, boleh pakai yang stainless. Di sini saya punya yang beling seperti ini, yang kaca, tapi memang sudah anti panas ya. Artinya bisa untuk oven dan microwave. Ini ukuran 1040 ml. Oke, dia rada sedikit tebal ya teman-teman. Dan kita tuangkan tadi makaroninya. Di sini saya kreasikan dengan 2 slice keju biar makin mantap gitu ya. Kemudian kita lapis lagi dengan adonan yang kedua. Nah seperti ini. Ternyata masih ada sisanya teman-teman. Masih bisa nanti kita taruh di aluminium foil yang ukuran kecil. Ini dia nggak muat semuanya ya.
Kalau teman-teman punya loyang yang sedikit besar dari apa yang saya punya, mungkin bisa 1 loyang cukup ya. Nah, tadi krim yang saya sisihkan itu untuk toppingnya teman-teman seperti ini. Nah, kita tuangkan di atas, kita ratakan seperti ini, lalu nanti kita taburi lagi sedikit oregano dan kita parut dengan parut keju gitu ya. Ada parutan kejunya. Jadi nanti kalau dia matang ada rasa krenyes-krenyes asin gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Ovennya jangan lupa sudah dipanasin. Sebenarnya dikukus juga boleh ya teman-teman ya. Cuman menurut saya lebih mantap tuh dipanggang. Kita panggang dengan api atas bawah, suhu 180 sampai 30 menit atau sampai matang, disesuaikan dengan besar kecilnya oven teman-teman di rumah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ini sudah jadi teman-teman. Selama 30 menit saatnya kita nyicipin gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, di atasnya sudah coklat seperti ini. Dan ini karena dia masih panas-panas teman-teman, karena saya harus berburu dengan waktu, saya nggak nunggu lagi dia dingin. Dia sebenarnya kalau dia dingin rada set itu, waktu kita potong dia lebih cantik teman-teman, tapi nggak apa-apa, yang penting rasanya ya. Kalau teman-teman mau sabar tunggu sampai dingin, dia akan lebih cantik. Nah, teman-teman bisa lihat tuh ya, kejunya, kemudian dagingnya itu semuanya berkumpul jadi satu. Rasanya enak banget dimakan pakai sambal seperti ini. Wah, ini udah lengkap gizinya, nggak pakai nasi lagi udah kenyang teman-teman. Lapar apa doyan ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Subscribe dong yang belum, yang sudah terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.